الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له masih belajar ilmu ya, bab tentang ilmu. An Muawiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mayunillahu bi khairan yuqatil fiddin. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dan pandangkan dia mudah dalam mendalami agama. Hadis riwayat Bukhari. Mohon moga kairulah kalau tidur keadaan ya. Jadi kalau kita susah dalam agama ini, malas agama ini, berarti Allah enggak pandang kita dalam kebaikan. Maka kita banyak bersifat, banyak zikir biar nanti Allah mudahkan kita pantas dalam ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada amal lebih utama untuk beribadah kepada Allah seperti fakihnya ataupun mengertinya orang dalam agama. Dan seorang yang fakih atau pandai benar dalam agama lebih berat terhadap setan daripada 1000 ahli ibadah. Ya. Satu orang ahli agama, satu orang yang mendalami agama, yang dia alim dalam agama tersebut lebih berat bagi setan daripada 1000 ibadah, daripada 1000 ahli ibadah. Jadi ahli ibadah dan tanpa ilmu itu mudah aja bagi setan untuk menggoda dia. Tapi kalau satu orang yang penuh dengan ilmu agama, paham dia, fakih dia, ya, maka itu sangat berat bagi iblis dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Dan setiap sesuatu ada tiang sendinya. Sedangkan tiang sendi agama ialah orang yang fakih, yang bersungguh-sungguh dalam agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Jadi tiangnya agama ini adalah alim ulama, ustaz-ustaz tunggu-tunggu dai kita, abu-abu kita, kiai-kiai kita itu yang sungguh-sungguh mereka mendalami agama, menjaga agama, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melenceng, supaya tidak salah jalan. Ini adalah tiang-tiangnya agama itu adalah ulama-ulama, ustaz-ustaz tunggu-tunggu kita tersebut. Yang nanti kalau misalnya ada orang merusak agama seperti kemarin, ada yang mengejek agama, mencaci agama, kita luruskan, tidak boleh mengejek, boleh mencaci. Sama antar agama pun kita tidak boleh, apalagi dalam agama. Ya. Allah perintahkan jangan mencaci maki dengan agama lain, karena nanti agama lain itu, orang-orang lain itu akan mencaci agama kalian, Tuhan kalian tanpa ilmu. Jadi kita dengan agama lain pun tidak boleh mencaci, menghina, apalagi sesama agama Islam. Kita berbeda, pasti berbeda. Si Ahong beda dengan si Jikri. Tak boleh paksakan Jikri kau sama mukamu sama aku, tak boleh. Jikri pun gitu, kau sama kulitmu sama aku, tak bisa lah. Orang ayahnya beda, maknya beda, ya kan? Maka harus terima. Jadi orang yang memaksakan kehendak itu yang sama seperti itu, mukamu sama-sama aku, ayahmu sama-sama aku, makmu sama-sama aku, orang beda, mana bisa paksakan. Nah, begitulah istilahnya orang yang nggak terima orang lain berbeda dengan dia. Ini orang yang sangat bodoh. La ilaha illallah. Muhammad bin Ali berkata, 2 rakaat dari seorang yang alim, yang ahli ilmu, fakih dalam ilmu, lebih utama daripada 70 rakaat dari orang yang bodoh atau tidak ada ilmunya. La ilaha illallah. Okay. 2 rakaat dari orang yang alim ulama, yang soleh, yang mendakwakan agama, yang mendalami agama, kemudian menyebarkan agama itu lebih utama daripada 70 rakaat dari orang-orang yang bodoh yang tidak alim. Hadis riwayat Ibnu An-Najah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulamaiha ruhama'uha. Ala wa inna Allah ta'ala la yaghfiru lil 'alimi 40 dhanban qabla an yaghfira lil jahili dhanban wahidan. Ala wa innal 'alima ar-rahima
yaji'u yaumal qiyamati wa anna nurahu qad adha'a wa yamshi fi ma bainal masyriqi wal maghribi kamyudhi'ul kawkabu dur'i ya. Rawahu Abu Tamim wal Khatib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik umatku kata Rasulullah SAW adalah ulama-ulamanya. Jadi sebaik-baik umat Rasulullah SAW adalah ulamanya, ahli-ahli ilmu yang mendalam ilmu agama dari kecilnya sampai dewasa sampai tuanya mengajarkan agama. Dan sebaik-baik ulama adalah yang kasih sayang, yang belas kasih kepada umat, yang senantiasa menjaga umat, melindungi umat daripada keburukan, daripada kesesatan. Ingatlah bahwa Allah dapat mengampunkan bagi orang alim 70 dosa, ya. Allah dapat mengampunkan bagi orang alim itu 70 dosa sebelum mengampunkan bagi orang yang bodoh 1 dosa. Ingatlah bahwa seorang alim yang membelas kasih atau kasih sayang kepada umat itu akan datang pada hari kiamat sedang cahayanya telah menerangi antara barat dengan timur bagaikan bintang yang terang di langit. Hadis riwayat Ibnu Naim dan Al-Khatib. Jadi orang alim nanti yang senantiasa mendakwahkan agama, mengajarkan umat, mendalami agama, maka dia nanti akan seperti cahaya. Seperti cahaya matahari menerangi dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat, terang semua orang melihat, oh itu udah orang alim dulu yang di dunia. Tapi kalau orang yang nggak mau belajar agama, yang buat jahat, itu gelap gulita, ya. Padahal di neraka nanti akan ada api, tapi karena kegelapan wajah orang-orang yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah, berbuat buruk, buat jahat, buat maling, buat nipu, buat dusta, cabut bolos, ya. Maka nanti neraka itu jadi gelap. Padahal api neraka di sana ya. Gelap itu, nggak nampak apa-apa, terbakar aja, tersiksa aja. Gitu. Tapi orang soleh, orang alim dia di surga itu nggak ada lampu. Kalau nggak matahari di surga, di dunia cuma ada matahari. Tapi di sana cahaya mati adalah bekas-bekas wudhu orang yang taat, orang yang soleh. Begitu kata Rasulullah SAW, orang yang sebelum azan dikumandangkan dia sudah di masjid, dia sudah berzikir 15 menit, setengah jam, sudah berzikir, berdoa, sudah memperapikan, membersihkan masjid, dan mengajak orang yuk ke masjid yuk. Nanti dia begitu keluar, itu mata bekas wudhunya itu menyinari seluruh dunia seperti matahari. Sementara orang yang masbuk seperti bulan aja muka di sini terang berkuning, ya kan? Lainnya itu gelap. Sementara orang yang terlambat, udah siap orang rakaat ketiga baru dia sholat, itu gelap macam bintik-bintik jerawatnya. Ini siapa nih? Macam bintang-bintang, macam jerawat. Rupanya yang sering masbuk, yang sering terlambat. Sahabat udah dia terlambat lagi. Niat perbaiki ke depan supaya 15 menit, setengah jam sebelum azan udah di masjid. Insyaallah. Insyaallah ya. Dunia ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, seorang alim ulama jika meninggal dunia maka Allah membentuk ilmunya bagaikan orang yang menyenangkannya dalam kubur hingga hari kiamat dan mengelakkan daripadanya segala binatang jat di dalam tanah nanti. Hadis riwayat Ad-Darimi. Jadi orang yang soleh, dengarkan. Selalu cerita. Orang yang alim, orang yang terus menuntut ilmu agama dari kecilnya seperti kalian nih. Suatu ketika sudah tua dia, sudah banyak ilmunya diajarkannya, meninggal dunia. Maka nanti ilmunya itu akan dibentuk seperti sebuah orang yang menangkan hati dalam kubur, menemaninya, mengawalinya, ya. Jadi dia enggak kesunyian. Sementara orang yang berakhlaknya nanti alat ini pencurianmu, kau ambil barang di market, berubah jadi setan yang sangat ngeri, yang akan aku dulu yang kau ambil barang-barang di Indomaret itu, gigitnya dipunyai sampai hancur badan yang pencuri tadi. Oh gitu. Aku ngambil gosok selop kawanmu. Aku ini yang mencuri kocuri dari lemari uang kawan, baju segala macam, berubah semua jadi makhluk-makhluk yang jahat yang akan menyiksa, mengajaknya dalam kubur. Mau seperti itu? Aku yang mengejek kawan, aku yang mengganggu, memukul kawan, itu berubah semua jadi makhluk-makhluk yang sangat buruk, yang menjijikkan, sangat bau, yang akan membuat dia menjerit-jerit, menyiksa dia dalam kubur. Nauzubillah. Tapi kalau amal soleh, kebaikan akan diubah menjadi seorang makhluk yang menyenangkannya dalam kubur.
hingga enggak terasa menemaninya sampai di kiamat. Dah indah sekali rasanya. La ilaha illallah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika bertemu orang alim dengan orang abid di atas akhirat. Ini dia, coba dengarkan nih, pentingnya kita dengarkan. Tengok kemari, jangan tengok kemana-mana. Inilah. Itu namanya mencuri pandangan. Akhirnya jadi maling. Yang ini nggak kemana jadi maling pula. Tengok kemari, makanya juga nggak jadi pencuri, jadi maling kita. Tengok kemari, sungguh-sungguh, matanya kemari, pikirannya kemari, jangan main-main. Ya. Ini yang jadi pegangan Buya. Kenapa Buya selalu terus menuntut ilmu agama walaupun udah tua, ya. Terus aja belajar agama, tiap hari ngaji. Karena fadilahnya luar biasa. Ini dia. Dengarkan. Jangan ngomong-ngomong yang lain. Dengarkan kemari. Ini nggak dapat ilmunya. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika bertemu orang alim dengan orang ahli ibadah di atas sirat nanti, maka diperintahkan kepada orang ahli ibadah itu, masuklah ke surga dan bersuka-suka karena ibadahmu. Masuk di surga dan bersuka-suka atas ibadahmu. Dan dikatakan kepada orang alim itu, berhentilah di sini sebentar di sirat nih, dan berikanlah syafaatmu pada siapa yang kau sukai suka hatimu, maka telah engkau memberi syafaat kepada siapapun, melainkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berdiri sebagaimana kedudukan para nabi. La ilaha illallah. Masya Allah, ya. Yang ulangi sekali lagi nih, biar dengar, biar tahu kalian fadilahnya kenapa Buya tuh selalu ngaji, selalu membaca Quran, selalu menyebarkan agama, selalu berdakwah. Rupanya ini hadisnya gitu. Karena kita tuh derajatnya akan menjadi seperti derajat Nabi, ya. Kalau kita ahli ilmu, kalau kita mengajarkan umat kebaikan. Ini dalilnya. Tapi kalau kita ibadah saja zikir, walau sejuta satu hari zikir kita, sejuta amal kita yang lainnya gitu, itu cuma ahli ibadah saja, cukup bikin diri kita masuk surga. Tidak bisa kita ngajak orang lain, tidak bisa ngajak orang tua kita, adik abang kita, tidak bisa. Tapi kalau orang yang ahli ilmu, kemudian dia berdakwah, menyebarkan ilmu agama, mengetuk pintu ke pintu, ayo Pak sholat, ayo jamaah, ayo. Terus diajak orang caci maki, tetap ajaknya aja. Maka derajatnya dikatakan kepada dia, wahai Polan, berhentilah sebentar di tengah-tengah sirat ini, dan berikanlah syafaatmu pada siapa saja yang kau suka di neraka, maka telah engkau memberi syafaat kepada siapapun, melainkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berdiri sebagaimana kedudukannya para nabi. La ilaha illallah. Hadis riwayat Abu Syekh Ad-Dailami. Jadi orang yang terus mendakwakan agama, saya masih kelas 1 SMP, terus saja dakwah, ajak ayahnya, ajak kawan-kawan, ya Yuhanas, ula ilallah. Tiba-tiba satu saat meninggal dunia, tanpa henti mengajak, itu bisa memberi syafaat kepada sesuka-suka hatinya. Sehingga liwat mengatakan, ya Allah, ini siapa ini? Kau suka-suka hati yang angkat orang dari neraka ini masuk surga. Kata Allah, jangan ribut, biar aja. Dia dulu di dunia udah malu-maluan dirinya, mengajak orang untuk pintu ke pintu, kena ejek, kena caci, kadang kena siram, kadang kena usir. Tapi dia terus ajak orang taat kepada Allah SWT. Sekarang jangan larang, malu aku melarangnya. Siapa yang sukanya, siapa yang dikendakinya, apakah ayahnya, ibunya, adiknya, abang, pamannya, pacar, tetangganya, sahabatnya, kawan-kawannya, satu pondok pesantren, guru-guru yang usah-usah, abuyanya pun mungkin dulu masuk neraka karena ada satu kesalahannya. Boleh dibawanya ke dalam surga. La ilaha illallah. Itu ingat-ingat nanti kalian, itu buyaku, tak ada satu kesalahan, dimasukkan Allah Buya dalam neraka. Harapan Buya kalian lah, Buya, mana Buya? Tengok Buya udah hitam, udah legam, udah gosong. Ini Buya aku nih, kalian ambil angkat. Buya masuk dalam surga. Silakan, kata Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Itulah hebatnya kalau kalian sungguh-sungguh itu agama. Tapi kalau kalian mencuri saya, kalian buat lemparkan Allah dalam neraka. Ini kenapa nih mencuri ini dari masuk pondok pesantren tak menyuri? Masuk juga. Tapi kalau taubat sungguh-sungguh, enggak lagi, ampun ya Allah, enggak mau lagi ya Allah. Aku jadi orang alim aja ya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kalian bisa memberi syafaat kepada siapa saja yang kalian kenal. Amin ya rabbal alamin. Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, pertama yang dapat memberikan syafaatnya nanti adalah para nabi, kemudian para alim ulama, para abuya, para kiai, para habaib yang mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau kalian ini sungguh-sungguh mengajarkan agama, sungguh-sungguh belajar agama, terus mengajarkannya nanti kepada umat seperti yang diajarkan sekarang, ketuk pintu ajak orang terus.
nanti kedudukan kalian nomor 2 setelah Nabi. Nabi dulu beri syafaat, baru nanti kalian. La ilaha illallah, baru nanti para syuhada. Amin rabbal alamin. Saya sendiri dan dunia ke Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh yang ngaji. Kalau ada yang menggoda mengajak kepada keburukan, jangan mau. Enggak mau aku nanti aku jahat, aku nakal. Neraka dunia aku rasakan nanti. Masuk penjara. Ambil barang orang sendiri aja 5 tahun penjara. Kalau saya orang yang nggak sabar, penjara karena kita masuk penjara. Jadi neraka nggak di penjara? Jadi neraka nggak? Aku ajaklah kawanku, ngajak awan 2 orang, dia udah lebih 7 tahun penjara. Jadi neraka nggak 7 tahun di dalam penjara? Neraka. Ngapain kan? Kalau ngajak orang aku nggak mau mencuri. Kalau beralasan orang CCTV mati segala macam. Kalau hidup nanti bagaimana? Mau CCTV mati hidup, kalau dibayar upah, ataupun siapa yang ngajak nanti? Mau Buya ngajak yang curi yo, oh ini bukan Buya nih, setan nih gitu, ngajak curi, langsung gitu. Apalagi ngajak kawan, paham toh? Walaupun kawan yang ngajak mau curi, ini setan kawan ini, jangan ikuti, paham toh? Aku mau baik aja, aku buat amal soleh saja. Kalau diajak orang kebaikan, oh ini adalah waris para nabi nih, ikuti. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan apa sampai kita amalkan. Aku mengamalkan dalam ini sungguh-sungguh agama derajat kita Allah muliakan. Yang udah buat kesalahan dulu taubat betul-betul, mari ikut Buya langkah-langkah alim ulama kita. Terus dalami agama, terus ajarkan, terus dakwahi. Maka yang hina kita dulunya dimurkai Allah Subhanahu wa taala, berubah nanti menjadi orang taat, menjadi orang soleh, menjadi waris para nabi. Satu diri kita nih yang terus belajar agama dari kecilnya seperti sekarang, nggak tergoda dengan keburukan, berbuat baik saja, berdakwah saja. Sampai dewasa, terus mendalami agama, terus mendakwahkan, mengajar umat sampai tua. Allah ubah dulu keburukan-keburukan dan yang nakal dulu, Allah beri derajat sebagai pangkat 72 Nabi. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Tatub kabatul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masing-masing sambil ngantri majlis. Buat.